gitu kali ya. Jadi agak bentuk love. Nah, mana. Aran. Nah. Iya sih mirip kok disambung tuh. Iya kalau disambung ya. Mirip love kan. Lope. Terima kasih banyak loh ya. Terima kasih banyak ya untuk viewers dari MPL yang aneh-aneh aja. Oki Wijaya, thank you. Oke, kita balik lagi. Kreatif ya. Tidak ada Valentina Ya. karena mereka juga tahu power dari scene ini dengan Eve-nya tadi itu sangat power. Posisi dengan ini sangat mahal. Dan bahkan dari kiri, setelah aku tadi selesai game pertama aku bilang, Keyboy, Ya. after dia dapat kekalahan, biasanya dia akan coba tempo permainannya lebih agresif lagi di game selanjutnya. Iya. Maka Kiboy gak akan dapet cow ya. Mungkin kalau misalnya melihat dari pola band untuk mid lane-nya Farsha bisa di-ban tapi ternyata tidak. Farshanya Faramis. dibiarkan dilepaskan tapi ada Oke. Faramis. Apakah Kufra akan ditutup? Saja di band Grok terbuka. Bahkan masih ada Franco loh. Jangan lupakan Franco yang kita tahu sendiri bahwa dengan power dari Bloody Hunt, dia akan bisa menangkap satu pemain dan tentunya tanpa adanya Flicker Purify yang tidak akan bisa aktif ketika terkena efek suppress. Oh, Kaja nggak di-ban ya? Enggak di ban Nggak dari di-ban. tadi. Kaja Franco terbuka makanya dan sekarang Grok yang diamankan. Ben menuju ke arah Grok artinya Kaja Franco bisa saja dimainkan di game kali ini. Tapi aku cukup setuju sih untuk ban ke arah Grok ini. Kita tahu Grok ini punya targeting yang banyak. Oke lah nanti ada efek suppress yang dimiliki oleh Kaja dan juga Franco. Tapi perlu diingat, itu single target. Dan siapa yang nantinya bakal bisa nge-follow up oleh Ya. Kaja? Ya ini Udah. damage-nya minim banget. Aha. Cloud perlu waktu, Yves juga perlu item, Masha juga perlu late game. 3 hero yang mengandalkan item inilah yang seharusnya juga perlu diperhatikan bagi Onyx ketika nanti Keyboy dengan Divine Judgment-nya yang memiliki satu follow up yang harus benar-benar full damage. Dan itu mungkin akan ada di tangan dari Kairi ketika nanti last pick-nya menuju ke arah Assassin entah Lancelot, Link, atau bahkan Hayabusa. Apakah mungkin akan ada Esmeralda kali ini? Untuk bermain di laning jauhnya untuk memenangkan match up dengan Esmeralda atau adanya, Export? Oh, export. Aku milih Export melawan Masha kayaknya menarik. Masalahnya kalau export sekarang, ini mungkin bisa menjadi mahal. Dan bahkan kalau misalnya ngomongin Hero Heal, kita nggak tahu apakah Aura akan bermain dengan Hero Heal dan bahkan Farsha. Mereka akan turunkan lagi dan Esmeralda. Esmeralda. Wow. Oke. Like I said before. Berarti di sini tinggal satu hero untuk Kairi. Dan last pick yang masih sangat terbuka sekali, masih sangat open sekali. Baxia. Baxia. Baxia kayaknya agak cukup berat. Kenapa nggak dia coba Oke main? sih, Baxia oke sebenarnya. Buat nahan early-nya nggak sih? Tahan Ya, tapi early-nya. kurang damage. Tapi Ya. kenapa dia nggak mainin Lancelot sekarang? Oke. Mainin Lancelotnya. Main early damage-nya. Mainin gimana caranya dia mid on the late game bisa pick off ke arah Farsha. Dia bisa pick off ke arah Esmeralda bahkan Beatrice sekalipun. Atau Hellcard. Wah. Hellcard mahal. Ini Hellcard mahal. belakangnya bakal ditabrak-tabrak ya. Ada Habis. Masha. Kalau misalkan nanti ada Hellcard lagi. Dan Tapi dia butuh early ul. Iya. Scalingnya kebanyakan. Martis. Martis. Sepertinya kita akan melihat true damage dari Martis dengan ultimate-nya yang mungkin bisa jadi sebuah pertanyaan apakah cukup untuk memfollow up Divine Judgment atau tidak nantinya. Waduh, alamak, luar biasa seru sekali pertandingan kali ini. Woi, gila sabar. Sabar. Tapi ini 2 match terakhir nih, Ul. 2 match terakhir dari Iya, Onyx. dengan kemenangan penuh ya, 2 poin penuh tanpa balas juga. Dengan, ya kita lihat juga performa dari Albert yang memang sudah berkali-kali main untuk line up yang diturunkan dari Oni dengan hasil yang baik juga. Dan sekarang dari kemenangan penuh tanpa celah satu game pun yang tercuri, sekarang pecah di tangan Aura Fire. Tapi gamenya aja, karena ini adalah best of 3. Masih ada game yang kedua, apakah akan satu sama atau nantinya Aura Fire akan mengejutkan dengan 2-0 tanpa balas. Karena semangat dari super fans di MPL Arena juga sudah luar biasa memberikan dan mentransfer energi positifnya nih. Bukan hanya yang di arena. Di rumah. Di kolom komentar coba adik-adik absen dulu adik-adik. Di kolom komentar. ini Boleh dia absen nih. dulu dari mana aja. Aku bang. Coba yang mau dipanggil Aku. satu persatu adik-adik. Absen karena yang di sini sudah rame. Jadi kolom komentar jangan mau kalah kendor ya. Tapi memang dari Aura Fire ya sebelum berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Bigetron Alpha, Oke. mereka juga harus tunduk di tangan dari Rebellion dengan 2 poin. Makanya ini yang perlu diperhatikan juga bahwa mereka belajar dari kekalahan. Aha. Mereka benar-benar tidak mendapatkan poin di fase minggu yang kedua, tapi mereka bangkit kembali di minggu yang ketiga. Membawa Samo dan juga Aran. Yes, benar Dan banget. bahkan membawa tren positif
semenjak kemarin mereka mendapatkan poin pertama mereka. Oke, ini udah ada Saifuddin, ada Gaga, Zaki Gaming, Theophilus semangat podcasternya, Rida Thank you. Dinda, Skid God, Muhammad Akmal, terima kasih banyak dari Jakarta Selatan tuh. Double D, banyak banget Aul yang nonton, yang di rumah terima kasih banyak lihat. Karena yang di EPL Arena mereka juga nggak mau kalah kendor sama kalian semua. Betul, dan jangan sampai nih nanti kalian di kolom komentar malah berantem, malah ribut-ribut. Karena super fans yang di sini juga mereka sportif semua. Tenang. Apa tuh? Kendalikan viewers yang berantem dengan absen, bocil absen. Bocil absen, kalau di sini udah absen nih ada Anya sama Allah. Hanya awal kali ini. Wah ini by the way ada informasi yang menarik dari minggu yang kedua top 5 band heroes ya. Fanny 36 kali di band. Langsung ada Yves juga, Link, menyusul dengan Valentina dan Kaja. Ini 5 hero yang bener-bener kayaknya di rank juga sering kita ketemu nggak ya? Iya. Tapi kalau misalnya kita udah lama banget gak minta like, masa yang nonton 200.000 orang 500 lebih, like-nya cuma 18.000? Adik-adik, tunjukin kemampuan kalian. Bocil Mobile Legends dan terkecil tersolid, like dulu, udah lama gak minta like. Jangan cuman mencet retri aja yang cepat, mencet like yang cepat. Benar. Jangan kalah fast hand. Mencet like gak boleh genap, harus ganjil. Harus ganjil. Unlike dong. Karena Iya. kadang bener-bener iseng tuh yang genap ya. Like dulu lah adik-adik, tunjukin. Sobat Mobile Legends yang terkecil tersolid, mumpung kita lagi free. Terkecil tersolid. Terkecil tersolid mereka. Oji geledek. Iya kan dibilang ojek ledek. Sobat Mobile Legends sekarang kendor loh. Gak ada Gak kendor. ada kendor loh. Gak ada Langsung kendor. mereka satu suara ya kan. Dan mereka bener-bener langsung menunjukkan energi-energi positifnya tentunya di kolom komentar. Iya, apalagi kan tiap hari ditemenin ya kan. Weekday ada MDL, Tadi weekend ada MPL. Oh berapa detik sih kita minta like? 18.000 tadi terakhir. Iya sekarang udah berapa nih? Lihat, udah 25.000. Gila emang Luar bocil Mobile Legends. biasa. Keren. Luar biasa Re, tapi sebentar lagi kayaknya kita akan menuju ke dalam in-game. Everybody, are you ready? Karena sebentar lagi akan ada pembuktian nih Aul. Yap. Apakah akan ada sederhana story yang manis tapi nampaknya mereka belum megang handphone. Salting. Nggak bisa. Sabar Ranger Sabar. Mas, jangan Saya salting udah gitu dong. sabar. Udah hype. Jangan salting gitu dong. Sabar dulu Jangan teman-teman. salting. Gue- Sabar. Lo tau gak? Gua kalau lagi nggak kerja jadi caster kan gue kerja ya. Ya, Tapi kalau lagi jadi caster tuh kan pasti kita memandang ini kan. ya. Ngeliat adem-adem tuh demen banget. Dan ini ada top 5, pick hero, Beatrix menjadi terfavorit. Ya, karena mau bagaimanapun Beatrix di late game, DPS-nya tinggi banget. Selama Beatrix nggak terkena efek CC, dia aman. Tapi kalau misalkan dia tertangkap, wah itu akan ada cerita yang berbeda. Makanya Beatrix menjadi top 5 dari week yang kedua untuk pick hero di MPL Indonesia. Oke. Gold lane yang memang sudah mulai bermunculan Beatrix. Walaupun sebenarnya kadang kayak Cloud sering banget di match upin sama Leslie ya. Ya. Karena minim escape mungkin sekarang nggak terlalu yang jadi prioritas juga. Tapi Pakito nih yang tiba-tiba mendadak viral di season 12 ya. Ya, apalagi sebelum kita mulai season 12, dia benar-benar di buff abis-abisan. Aha. Heavy life punch-nya di buff, terus jab-nya bisa clear wave. Ya. Itu yang mungkin bakal jadi mahal, karena Bapak Kito clear wave-nya gak nyampe 3 detik. Ya, yang aku ingat sebelum Pakito viral nih, Iya. Sorizo yang udah punya power terhadap Pakito. Dan kita udah ngeliat gimana performa yang pertama kali dibawakan sama Kars sih. Makanya. Dan sekarang Pak Kito bener-bener sudah mulai pelan-pelan di ban juga. Bahkan kayaknya pelan-pelan bakal naik nih. Ban rate daripada Pak Kito itu sendiri. Iya, band rate-nya Pakito udah Harusnya masuk naik. ke Gila, seru. iya prioritas juga ya. Iya. Seru banget ya kalau lagi rame gini ya. Gak bisa kendor. Gak bisa Iya. Dan lihat Wih. halo bonekanya tuh. Lucu Boneka banget aura ya bonekanya ya. Boneka Iya. naga ya, naga. Bonekanya kan. Bonekanya. Naga. Naga. Halo, Kak. Waduh. Waduh. Apa tuh? Oh, Kayes. Kayes. Oh sekarang Kayes ada 2 ya. Oh ini siapa nih? Yang mana yang asli? Waduh. Yang mana asli yang yang Kayes? itu. Wah, Sama ini- saja ya, sama-sama Sama saja. cantik semuanya. Benar. Wah ini semangat banget ini, gak dari tadi gak berhenti loh ini. Wah. Dari super fans. Tapi ini Sobat Onyx juga nggak mau kalah nih kayaknya. Sobat Onyx juga nggak mau kalah, nggak mau kendor dia. Loh, belum kedengeran lagi. Nah. Tapi Ranger Mas Aul, Apa tuh? ada sebuah aset yang menarik di sini. Skylar. Di mana Skylar berada di urutan yang ketiga Ranger Mas. Saya udah lama nggak nge-cast dia nih. Iya. Skylar, biar Skylar. suara-suara aja yang nge-cast. Tapi Albert kali ini mengungguli dari
sang partnernya Iya, Skylar. dengan gold per menit 1000. Gold per menit Wow. 1000. Wow. Jarang banget loh, zaman sekarang dapat gold per menit 1000 tuh susah loh. Susah Makanya. banget, susah Susah banget. banget. Biasanya tuh Makanya. 900. Apalagi kalau kita udah mulai masuk ke late game ya kan, makin lama game berjalan tentunya rata-rata gold per menitnya juga kan akan makin lebih sulit untuk dihitung. Yap. Berarti ini menunjukkan juga ya di saat kayak Albert bermain dia bisa Iya. menunjukkan performa yang begitu luar biasa ya. Iya itu dia. Dan yang paling menarik juga ada Hais Amor. Ada di urutan yang kedua bahkan di atas dari Skylar dengan damage per goldnya ini kalau misalkan kita lihat ada 5.19. Tinggi banget. Paling tinggi ya? Iya. Tinggi banget. Dan Karena kalau waktu kita lihat kemarin dari Savage ya. iya makanya apalagi kemarin dia mendapatkan Savage pertama juga. Sama Maniac kalau nggak salah. Makanya kalau ada Savage pasti ada Maniac Jambul. Oh, Tapi iya, bukan iya. maksudnya di game keduanya. Salah kak Maniac gue. lagi. Iya nggak Tapi, salah. tapi salah gak gue habis? Benar. Ya, Iya masalahnya setiap kali ada Savage pasti ada Maniac. Iya Oh dia dong. jambul ya, Iya. saya salah. Ada tuh di depannya. Jambul. Jambul air atau jambul kelutuk. Adek, jambul. Jambu. Beda lagi. Sabar. Nah, Ih, ini Aura Ah, Fame. itu lucu banget tuh. light stick Halo. ya, light stick ya. Oh, Itu light stick. Light stick kalau Emang bisa nyala itu? bisa nyala coba nyalain. Mana Bisa, nyalanya? bisa. Yang aku mati belum di charge. Oh makanya baterainya ganti. Disuruh ngejar Parsa, malah dia nggak ada rasa. Wacau. Waduh. Bahaya, disuruh ngejar Bahaya. Parsha emang ya. Makanya, tahu nggak kenapa gua nggak pernah pingsan? Karena gua sering sadar diri. Oh. Sadar diri, Dek. Aduh. Disuruh ngejar Kadita malah ngasih luka. Ah. Waduh. Halo, Kak. Halo Kak. Wah, Aduh. kali ini beda Ji. Apa tuh? Disuruh ngejar Link, malah kamu yang dibikin pusing. Wah. Ini disuruh ngejar Link, malah linglung. Malah linglung. Waduh. Halo Kak Fonzi, Masya Allah. Kenapa sih Oji salting banget kalau ketemu Kak Kagak Ponzi? semua cewek bikin salto. Ini cewek. Ini Semua cewek. 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 Termasuk cewek yang ini. Aduh, cewek. Termasuk cewek yang ini bikin salting nih. Ini udah bukan salting lagi nih, mah. Dengkul lemas. Dekul lemes. Wah ini. Wah, ini Samo nih. Halo Bang Ini- Samo. Halo. Walaupun kita merindukan hiburan. permainan Samo ya. Aha. Iya, permainan Ruby, Lolita, Lolita. Chow, ya kan? Oke. Tapi kita lihat juga di mana ini mungkin Senda Lucas adalah sosok yang baru dan fresh banget dan dikombinasikan dengan Fresh. facehugger. Itu yang mahal. Itu dia. Dan Pak Levi jangan lupa bagaimana mental mereka bisa kebus. Apalagi dengan beraninya Aura Fire yang selalu membuat move-move nakal aku bilangnya. Karena ada resikonya. Kalau misalkan berhasil bakal jadi high reward. Kalau misalkan tidak berhasil ini bakal jadi ancaman. Dan ini dia. Game yang kedua yang akan kita saksikan sesaat lagi. Oke. Karena dari emblemnya kita juga akan lihat Aura Fire versus Onyx. Dengan basic common emblem di Cloud dan juga basic common emblem di Esmeralda. Kita akan lihat Hybrid Dragon yang menarik nantinya. Oke, sekali lagi, apakah Aran akan menutup ini dengan manis atau Bulls akan mematahkan ekspektasi dan membawa ke game yang ketiga? FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go! Let's go. Tapi aku salvo dengan Aura Fire yang memiliki 4 tenacity. 4 tenacity yang tentunya akan menjadi alasan kenapa mereka berani untuk melakukan team fight di early game. Gak cuma Kairinya yang membawa Martis dan mungkin akan terancam sedikit dari segi bagaimana power of retribution-nya. Tapi untuk saat ini Trill juga diamankan sehingga physical damage dari Kairi sangat tinggi adanya di early game. Ya, dengan sekarang sama 3 quantum charge ya yang dibawakan oleh masing-masing tim, tapi balik lagi 4 tenacity, 2 agility untuk Varsha dan juga Esmeralda. Dia memanfaatkan banget dari segi mobilitas pastinya, tapi untuk kali ini kembali bermain cukup sabar, temponya sangat-sangat low banget, hanya beradu poke saja, walaupun Keyboy sekarang sudah menzoning out keberadaan dari High. Tapi yang menarik adalah lihat bagaimana Boots ini mengamankan satu buah Master Assassin yang tadi diamankan juga di game yang pertama sama Aran. Jadi tentunya team fight 1v1 yang akan dicari kayaknya dari teman-teman Onyx nantinya ketika sudah mulai masuk ke late game. Apalagi kalau Masha-nya udah ready dari Boots. Oke, tapi Sin dipaksa untuk mengeluarkan satu buah Wings by Wings untuk mundur terlebih dahulu, menghindari adanya first blood yang terjadi. Coba untuk mengumpulkan dari segi XP untuk mendapatkan ultimate-nya karena Turtle saat lagi akan muncul. Walaupun di arah top lane masih menjadi Infinity War antara Boots dan Aran. Oke, kalau ngomongin Infinity War ini benar-benar emang gak ada habisnya. Tambah lagi lihat, Suns sampai masuk ke arah top lane, tandanya ini ingin mengamankan sekali teritorial untuk Turtle yang pertama dari pasukan Onyx nih. Wol. Wah,
Ternyata gold crab-nya berhasil untuk diamankan oleh Kabuki. Dan ini balik lagi dengan adanya typical dari Fredrin yang bisa set up duluan. Oke, tapi ternyata ada zoning out yang dilakukan oleh seorang Aram menuju ke arah Kairi. Kairi mundur ke arah belakang, sedangkan Aran bakal coba untuk melakukan distraction. Defense Just telah dikeluarkan bersama dengan Sin. Di depan sana Fan akan coba melakukan following up dan bahkan arah pasukan dari Oni harus melepaskan turtle pertama. Kiboy mundur ke arah belakang, Retribution telah dikeluarkan. Fresh Sword-nya gagal for nothing. Tapi setidaknya Kairi masih bertahan hidup. Dan untuk kali ini Kairi harus mengakui Aran masih terlalu strong untuk bisa ditumbangin. Bahkan Boots pakai sprint buat ngejar Aran ya, tapi ini dia Talents Prediction kembali imbang Masih 50-50. 3-3. Masih 3-3, Mirko Ranger masih belum berubah, sedangkan Profesor KB dari Chevin dan juga Aul masih dengan sama ya. Ya, masih belum ada perubahan dan masih konsisten juga dari game yang pertama menuju game yang kedua. Tapi ini dia sebuah pertanyaan, apakah nggak cuma Mirkers tapi Jikers? Jikers or Mirkers atau G-Blast or Mirblast? Ini malah adu kodam blast atau curse ya. Agak mengerikan, tapi sejauh ini gold yang memang sudah dipegang oleh Aura Fire. Mereka benar-benar sabar banget, disiplin banget. Tapi satu buah Retribution untuk Little Wonder-nya pun bisa diamankan untuk Kairi. Bersabar lagi, turun lagi temponya, belum ada, kembali ya, belum ada first blood loh di menit-menit awal. Tapi audience prediction, by Samsung Galaxy. Wow. Audience prediction yang mengungguli Onyx sejak win streak mereka kemarin nih, Aul. Ya, dan sekarang walaupun bedanya tipis ya, tapi mostly dari Aura Fire yang udah mulai membuat harapan juga. Walaupun di sana ada Federal Strike. Oke, Federal Strike dikeluarkan, tapi Kiboy akan coba memaksa dengan David Jasmine. Memancing Vengeance setelah nyala kembali membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Membuat Albert mundur aja dan dia tidak mendapatkan wave-nya itu udah hal yang mahal. Tapi depan sana Kiboy surprise attack. Happy birthday Kiboy! First blood berhasil didapatkan oleh para pasukan dari Aura Fire dan bahkan ini membuat Albert harusnya mengurungi niat dia untuk bisa menuju ke arah bottom lane, Profesor. Ini terlalu banyak dan bahkan plating sendirian untuk Kabuki bakal jadi fat banget di early game, apalagi di bawah menit yang kelima. Dan masih ada satu gerobak lagi bonus untuk Kabuki yang secepat mungkin akan mengamankan Blade of Despair-nya di bawah menit yang ke-6. Full plating, Itu full dia. plating. Bonusnya Blade of Despair Lihat Blade of Despair langsung di menit yang keempat. di bawah menit 5. Wah, dan sekarang setup menuju ke arah turtle kembali terjadi, tapi Aran kembali muncul dan memberikan zoning out. Fan sudah hadir dan membuat dari Kairi sulit banget untuk masuk ke dalam teritori. Langsung ada Sin memberikan langsung Vader SM mundur ke arah belakang. Bos mencoba untuk fokus ke arah Sin. Distraction sangat malah dibuka. Sans nggak bisa masuk lebih dalam lagi dengan reward manipulation di depan sana. Dan Fan lihat dia bebas banget mainin turtle-nya. Tusuk pakai retri atau enggak urusan belakang. Lihat dia bakal pakai retribution-nya. Ingat yang dia lawan adalah Onyx. Salah satu pemegang dari objektivitas tertinggi tim di MPL Indonesia. Ya, Kairi pun gak bisa masuk sama sekali, langsung kena Falling Star Moon. Dan berkali-kali di arah bottom lane, Albert mengeluarkan satu buah Blazing Duet untuk clear wave secepat-cepatnya. Oke. Tapi bahkan di atas udah bakal hancur lagi nih. Gold Shield Turret Tower Objektif 2 turtle kalau ya. Waduh. Kalau Aura Fire mendapatkan turtle yang ketiga nanti malam. Sudah bisa dipastikan Fan akan makan seafood dengan saus landak. Kura-kura saus tiram? Itu dia. Atau apa? Karena balik lagi udah dapetin gold shield turret di gold lane, top lane-nya, XP lane-nya dapetin tower objektif. Turtle yang ketiga kalau didapatkan ini bakal jadi gold advantage menuju ke 5.000. Oke, ingat langsung ada Council Gaming. Ini mainkan Kiboy coba untuk menyusuri, tapi terlalu jauh dan tidak bisa di following up. Kiboy akan coba dipaksa. Hai bakal bertahan, Vader SM di depan sana. Kiboy sekarang maut, surprise attack. Akankah ada happy birthday, tapi nampaknya Kiboy mengurungkan niat karena Kiboy juga nggak punya flicker. Albert untungnya masih bertahan dengan ada Battle Mirror Image dan Sin. Ini Sin juga udah mulai harus memperhatikan wings by wingsnya dia sih. Aku jujur ya, aku ngeliat dia bagus main wings by wingsnya, tapi dia terlalu terburu-buru gunainnya, Profesor. Kita kayak ngelihat Suns yang melakukan hal yang serupa gak sih? Suns di zaman dulu. Iya, ini berarti kayak Sins. Let's say dia benar-benar nge-distract biar nanti fokusnya dari Onyx itu menuju ke arah hero. Sehingga yang objektif towernya dilupakan. Dilepasin. Dan tidak bisa untuk melakukan defense untuk saat ini. Aura Fire unggul bahkan 2 turtle, 2 tower. Sehingga goldnya makin mendekati ke arah 5.000. Wah, ini udah 3.000 ya. Dan sebenarnya tadi ada Boots juga mau berusaha untuk split juga di arah atas. Mau nyicil keberadaan outer turret ya, tapi langsung dijawab. Dan diberhentikan pergerakannya oleh Aran yang punya mobilitas cukup kencang juga. Dengan adanya agility tadi yang sudah dibawakan juga. Tapi nampaknya Kairi bakal termakan di depan sana untuk merangkap Fresh One. Menutup Kairi
Kabuki masih coba untuk bertahan di depan sana dan bahkan Kabuki flicker. Lihat pit yang berhasil. Rena Rapati dia tidak berhasil dapetin poin tapi ditutup oleh Hai. Van Sakratul Maut mencoba diselamatkan. Aran is coming. Aran Ifek menuju ke arah Sans. Dipukul mundur ke arah belakang membuat para pasukan dari Onyx mereka tidak punya apa-apa lagi. Rico, tribute to Goddess from Aran. Aran hadir untuk memukul mundur Onyx dan akan menjadi perfect turtle kah untuk Aura Fire karena sekarang banyak banget distraksi. Lane atasnya harus memang dibersihkan terlebih dahulu dan perfect turtle. Perfect turtle. Aura di game kedua kali ini mereka makan kura-kura saus balado. Dan ini dia 5.000 gold yang exactly perhitungannya dari menit yang keempat sudah ada. Gara-gara Blade of Despair, gara-gara satu tower di XP lane, gara-gara gold shield turret. Semua keuntungannya benar-benar perfect banget. Tapi Bulls di depan sana juga nggak bisa masuk ke arah seorang Kabuki. Van akan coba memaksa, Van Slash belum dikeluarkan, langsung ada Van Slash. Tiba-tiba surprise attack, Kabuki masih menjaga posisi Kipo ini adjustment ternyata gagal benar-benar apapun. Serangan Reno Rapati membuat Albert tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena damage-nya terlalu besar. Aran is coming up, Sin akan coba untuk memaksa, tapi di depan sana Rico tas from Aran. Langsung di depan seorang Sas yang memegang Rico nomor 2 terbanyak di MPL Indonesia. Mentalitas dijawab oleh Aran. Counting lagi dengan recall-recallnya walaupun Kairi masih coba untuk bisa mendapatkan sedikit crossing jungle yang dimiliki oleh Van. Tapi in-game equipment di menit yang ke-8 nih Profesor Gabriel. Wah ini udah bener-bener udah set up menuju ke arah burst damage. Tapi Kairi mencoba untuk melakukan service tapi dia terlalu dalam dan untungnya tidak ada hero suppress. Kalau ada hero suppress itu Kairi bisa dimakan ditelan bulat-bulat. dan untungnya dia juga memiliki satu buah item, bahkan 2 yang menuju ke arah Blade. Menurut sekarang kalau kita melihat ya, bagaimana cara Kairi bertahan adalah dengan bagaimana cara dia juga untuk melakukan last hit. Karena killing spree-nya gak jalan Ranger Emas. Dari killing spree-nya digagalkan berkali-kali padahal kita tahu ada Divine Judgment tepat. Oke langsung Albert bakal coba disolo pick up dibantu dengan Hai. Tapi Kimo itu terangkap di depan sana. Upper Sword-nya terlalu sakit, Albert terperangkap dengan satu point kill. Dia nggak bisa kemana-mana karena Battle Mirror Emotion terlalu dekat dengan Van. Hanya dimainkan begitu saja. Lihat di sini Albert udah nggak punya lagi kesempatan untuk bisa mundur dan akhirnya dia tumbang. Dan Lord ingat menjadi penentu untuk satu buah snowball Onyx. Apakah dia bisa membayar utangnya atau tidak? Ya ini 7.000 utangnya. di menit ke-9 udah 7.000 perbedaan gold yang di-lead oleh Aura Fire. Dan bahkan kita bisa lihat satu pun turret dari Aura Fire belum ada yang tersentuh sama sekali. Dan di Rico dulu. Aran is on fire. Aran Ifek. Aran kali ini Rico tas Aran tribute to Koret benar-benar membuat para pasukan dari Aura Fire membangun mentalitasnya. Dan lihat Aran walaupun dia tahu ada defense adjustment, dia nggak masalah selama defense adjustment untuk dia itu nggak masalah Ul. Ya berani tuker, berani juga untuk nahan badan, tapi real time win probability memang 63% dipegang oleh Aura Fire yang sudah mendapatkan Lord pertama. Walaupun Lord yang belum ter-enhance sekarang sudah berjalan di arah top lane. Apalagi jalannya pakai grab dengan diskon 90%. Oke, 90% dan 9.000 gold gap atau perbedaan akan diperlihatkan sama Aura Fire sesaat lagi. Onyx kalau unggul 10.000, 12.000, 14.000 kayaknya udah biasa deh. Tapi lawannya Onyx sekarang yang unggul hampir 10.000. 6-0. Ini benar-benar Onyx dikandangin sekarang Ranger Emas. Dan bahkan dengan Lord bisa jadi malah petaka karena Aura Fire sedang unggul di game yang kedua kali ini. Oh my god, Lord di arah top lane. Maka coba oleh Final Slash! Kyrie untungnya masih ada mortal coil mundur ke arah belakang. Rena Rapatinya masih dikeker dan bahkan coba ditahan. Rena Rapati! Sayang sekali kombonya hampir bisa mendapatkan saat. Dan Kimoy kali ini gak bisa membantu Boss. Boss terperangkap. Lihat base-nya bakal coba difokus oleh seorang Aran di arah tengah. Kyrie sedikit demi sedikit mereka masih memiliki Super Minion. Tukang samai kejemur gold. Oh my god. Onyx benar-benar dikandangin. Reward manipulation. Maka sistem tadi pencas akhirnya memecahkan satu poin dari tim Onyx. Aura Fire masih bertahan. Walaupun satu poin didapatkan tapi mereka menukarnya dengan sosok dari Kyrie yang lebih mahal daripada Sin. Wah ini 9.300 yang memang dimiliki oleh Aura Fire. Dan itu dia Rena Rapatinya. Rena Rapati from Kabuki tapi pada Slash! Hai, tidak bisa di following up. Para pasukan dari Onyx mereka akan mundur ke arah belakang. Untuk high ground-nya besar ya, untuk high ground-nya kuat. Kalau high ground-nya tidak kuat ini akan menjadi bencana Aul. Oke, dan ini tidak adakan lagi dari buff milik Kyrie. Semua terinvasi
situasi. Onyx hanya bertahan dengan 3 base turretnya saja. Dan kita bisa lihat dari Lord Advantage. Dengan 2.300 gold earn-nya loh. Ini tahu nggak Aul apa? Apa tuh? Cuan benar. Cuan. Ya, karena balik lagi mereka mendapatkan jalan yang begitu bebas di arah base turretnya. Dan bahkan sekarang lihat keunggulan dari masing-masing individualnya. Lihat dari Aran unggul 3.700 di atas Boots. Sosok yang dia mention. Ketika Idol. kemarin dia sebut idol. Oke, kembali lagi lihat Aran. Recall tas. From Aran Tribute to Cornet kali ini berhasil membuat Onyx cukup gentar. Memaksakan satu buah point kill untuk Aran di arah bottom lane, tapi nampaknya itu terlalu mahal. Bahkan Keyboy sekalipun, kalau dia dipencas terhadap Aran masih ada immortality, Profesor. Ya, dan Aul. terlalu banyak source di sini, terlalu banyak sumber daya kekuatan dari Aran untuk bertahan hidup. Dan lihat bagaimana Lord yang seharusnya lagi dan lagi untuk Aura Fire ini akan jadi Lord gratis. Karena Kairi masih belum bisa untuk invade ke dalam area river. Sulit tentunya untuk keluar dari zona nyaman Onyx karena Hai dengan final slash-nya kayak jadi pagar di depan sana, Pak. Iya, dan dari Onyx ini banyak banget hero-hero scaling. Yes, setuju. Tapi Aul harus lihat. Apa tuh? 0 turret, Ya? 0 Lord, No Lord. 0 turtle. Hah? Onyx, what happened Naya now? Tapi gini, Onyx pernah berada di posisi ini. Yes. Onyx pernah dikasih 7 Lord, dia hajar semuanya. Dan dia mampu untuk comeback. Apakah akan ada skenario tersebut? Karena memang dengan 10.000 gold kali ini, apalagi Lordnya ke arah mid lane, ini bakal jadi team fight advantage untuk Aura Fire. Oke, tapi lihat Lord menuju ke arah base turret. Kabuki udah melakukan kekeran, Reda mati di depan sana. Langsung menuju ke arah belakang. Bakal coba melakukan all in, tapi ternyata di arah bottom lane lebih fokus menuju ke arah base turret. Boot mencoba untuk melakukan sedikit gangguan terhadap seorang Fan, tapi damage-nya tidak terlalu efektif karena Fan masih bertahan. Lord masih bergerak, Aran berhasil mendapatkan base turret. Di arah top lane masih bisa dihilangkan oleh para pasukan Onyx, dan lihat Onyx akan coba dipaksa di depan sana. Spray down dari Kabuki dan final slash menuju ke seorang Boot. Spray down, damage-nya Boot masih bertahan mundur ke arah belakang. Lord diselesaikan. Onyx masih menolak untuk diselesaikan dengan satu Lord. Tambahkan Venom extra. Oh, Reda dapatnya from Kabuki. Albert hilang, 2 point kill yang sangat mahal. Albert di depan sana, Boot akan jadi point kill tambahan. Base terbuka dengan sangat bebas. Terpaskan dari Onyx, mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Sedangkan Keyboy udah melakukan counter gaming. Dipencatkan from Kabuki kali ini harus berhasil mundur. Kabuki win of nature, masih ada hustle. Mereka akan dapatkan. Ini bencana. Sang naga berhasil mematahkan sang Raja Langit. Aura Fire. Aura Fire is on fire! Aran event. Aran. Auran menjadi tim selanjutnya yang bisa mengalahkan Onyx setelah RRQ. Aura Fire menyalakan kembali api dari naganya dan mendapatkan poin 2-0 tanpa balas. Aran the EXP Slayer. Dan banyak yang bilang ini diakui sama para pemain dari MPL-nya. Bahwa Sin itu bisa jadi cikal bakal the next mid laner. Dan dia membuktikannya untuk saat ini di depan Suns. Dan lihat bagaimana Aran dengan kehadirannya, vibes yang dia bawa di Aura Fire mendapatkan 2-0. Siapa yang menduga kalau Aura Fire langsung bisa mengalahkan 2-0 tanpa balas. Dan ini menjadi poin bounce back bagi Aura Fire yang sebelumnya mereka 3 kali kekalahan. Wow.